Angkasa Pura Bandara Sultan Mahmud Badarudin II Palembang, hadirkan posko terpadu dan 360 personel gabungan menghadapi arus mudik dan arus balik Natal 2023 dan Tahun Baru 2024, bagi warga masyarakat Sumsel yang menggunakan jalur udara. Eksekutif General Manager, EGM, Angkasa Pura II, R. Iwan Winaya Mahdar, pihak Bandara SMB 2 Palembang telah menyiapkan posko terpadu dan beberapa pos pelayanan, yang di dalamnya terdapat beberapa instansi seperti TNI Polri, Maskapai, Ground Handling, Otoritas Bandara 6 Padang dan Kementerian Perhubungan serta Angkasa Pura II. Kita sudah menyiapkan posko Nataru 2023-2024 terpadu. Kita juga menyediakan semua fasilitas yang ada termasuk teman KKP yang menyediakan satu bilik di area counter check-in memberikan pelayanan kepada kustomer kita yang memerlukan pelayanan kesehatan di Bandara SMB, ungkap Iwan, usai memimpin apel pembukaan posko angkutan udara Natal 2023 dan Tahun Baru 2024. Bertempat di Curbside Terminal Kedatangan Bandara Internasional Sultan Mahmud Badarudin II Palembang, Selasa, tanggal 19 Desember tahun 2023. Untuk arus penumpang dituturkan Iwan, mengalami kenaikan 10% dibandingkan arus mudik dan arus balik Nataru kemarin. Bahkan pihaknya sudah memprediksi puncak arus mudik dan arus balik kustomer dan penumpang SMB 2 Palembang. Pihak Angkasa Pura juga menyediakan beberapa fasilitas lain mempermudah perjalanan orang dalam negeri terkait isu COVID-19. Mengatakan tidak ada peraturan tertentu yang berlaku terkait persyaratan perjalanan orang dalam negeri. Apel selain dihadiri EGM Angkasa Pura II, R. Iwan Winaya Mahdar, juga dihadiri Ketua Air Operator Certificate, AOC, Sumsel Yudo Prihatin, Kapolsek Sukarami Palembang, Kompol M. Ikang Ade Putra, SIKMH dan Komandan Lanut Sri Mulyono Herlambang Kolonel Penerbang Rizaldi F. Ranza, ST, MNSS yang diwakilkan oleh Kepala Dinas Operasi Lanut Sri Mulyono Herlambang, Letkol Pom Lukman Hakim. TNI Polri, gimana Pak persiapan dari Bandara SMB? Baik, yang pertama tentunya kita sudah menyiapkan posko terpadu untuk Nataru 2324. Posko ini digunakan untuk bersama dengan masing-masing instansi, entitas yang ada, terutama stakeholder maupun komunitas bandara. Baik TNI Polri, kemudian stakeholder yang lain seperti Maskapai, Ground Handling, dan pastinya dari Kementerian Perhubungan, ada dari Direktorat Bandar Udara, Otoritas Bandara 6 Padang, dan tentunya kami PT Angkasa Pura II. Dan kami sudah menyiapkan segala fasilitas yang ada, termasuk teman-teman KKP, sudah menyiapkan satu klinik yang ada di area counter check-in, yang akan memberikan layanan terhadap para customer kita, pengguna jasa bandara yang barangkali memerlukan layanan kesehatan yang ada di SMB 2 Palembang ini. Yang kedua dari sisi SDM, kurang lebih hampir 360 personil kita sudah siapkan untuk melakukan tugas di Nataru ini dari mulai tanggal 19 Desember sampai dengan nanti tanggal 4 Januari tahun 2024. Sisi fasilitas tidak ada isu, sisi udara, terminal maupun landset semuanya bisa serviceable, siap digunakan semuanya. Hanya kita memang mewaspadai terkait dengan cuaca curah hujan. Mudah-mudahan curah hujan ini tidak mengganggu jarak pandang yang ada, sehingga walaupun hujan tetap operasional penerbangan bisa berjalan dengan aman, selamat, lancar, semuanya untuk customer maupun pelanggan yang ada di SMB 2 Palembang. Kemudian yang ketiga adalah kita sudah menyiapkan juga beberapa fasilitas yang lain untuk mempermudah perjalanan orang dalam negeri, dan saat ini isu COVID-19 memang sudah terdengar di kita, tapi dengan sampai sini belum ada ketentuan peraturan yang berlaku terkait dengan persyaratan perjalanan orang dalam negeri. Kita hanya menghimbau kepada masyarakat, pengguna jasa bandara, baik pengunjung, pengantar, calon penumpang, untuk tetap waspada dalam COVID-19 ini. Apabila kurang sehat bisa menggunakan masker untuk menjaga diri kita masing-masing. Untuk arus penumpang sudah terlihat Pak? Arus penumpang saat ini sudah mulai terlihat. Kami perkirakan prognosa kami ada kenaikan 10% dibandingkan tahun 2022 atau sekitar kurang lebih 136.017 penumpang yang nanti akan melakukan take off maupun landing yang ada di SMB 2 Palembang. Nah, kemudian untuk aircraft movement kami perkirakan ada 1.010 aircraft movement. Teman-teman maskapai saat ini sudah mengajukan extra flight, sudah dimulai tanggal 10 Desember kemarin sampai nanti
ada yang sampai dengan tanggal 10 Januari 2024. Di antaranya teman-teman dari Garuda Indonesia, kemudian dari Lion, dari Batik Air, maupun dari Pelita Air. Yang Batik Air dari Halim ke Palembang, adapun yang lainnya CGK Palembang. Jadi semuanya sudah mempersiapkan diri untuk memberikan layanan yang terbaik customer kepada kita semuanya terkait dengan layanan service excellence yang ada di SPDO Palembang. Kira nanti di puncaknya berapa penumpang per hari bisa, Pak? Untuk arus puncaknya, perkiraan kami ada di sekitar 9.000 sampai dengan 10.000 penumpang, dan itu akan terjadi di H-3 atau tanggal 22. Sedangkan arus balik kita perkirakan di H+1 atau tanggal 2 Januari 2024, kurang lebih antara 8.000 sampai dengan 9.000 penumpang. Pesawatnya? Untuk pesawatnya? Pergerakan Pesawatnya kurang lebih 50 sampai dengan 60 aircraft movement. Mungkin bisa tertinggi sampai dengan 66 aircraft movement. Oke, cukup ya.